datang di Polifisioterapi Rumah Sakit Umum Sofifi. Perkenalkan, saya Dian, fisioterapi Rumah Sakit Umum Sofifi. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai apa itu frozen shoulder, gejala dari frozen shoulder, serta faktor risiko dari frozen shoulder. Selain itu, kita akan membahas mengenai latihan yang bisa kita lakukan di rumah. Untuk info selengkapnya, mari kita saksikan video berikut ini. Frozen shoulder atau adhesive capsulitis merupakan suatu keadaan yang menyebabkan nyeri dan kaku pada sendi bahu akibat terjadinya penebalan pada kapsul yang menyelubungi sendi bahu. Penebalan disebabkan adanya peradangan atau inflamasi pada kapsul sendi yang membentuk jaringan parut. Sebagai akibatnya, sendi bahu menjadi sulit untuk digerakkan. Frozen shoulder dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor primer. Belum diketahui penyebab utama dari frozen shoulder. Yang kedua, faktor sekunder, yakni dari keadaan lain. Keadaan lain yang dapat menyebabkan frozen shoulder yakni riwayat cedera, seperti robeknya otot pada sendi bahu, riwayat operasi sendi bahu sebelumnya, atau patah tulang sekitar bahu yang menyebabkan imobilisasi sendi bahu yang cukup lama. Penderita diabetes, kelainan kelenjar tiroid, dan kelenjar adrenal. Faktor risiko yang meningkatkan terjadinya frozen shoulder antara lain usia 40 tahun ke atas, penderita penyakit sistemik seperti diabetes, Parkinson, tuberkulosis, penyakit jantung, atau gangguan hormon tiroid, mengalami imobilitas dalam waktu lama, misalnya akibat stroke, patah tulang lengan, pemulihan setelah operasi, atau cedera pada rotator cuff. Gejala frozen shoulder umumnya berkembang secara perlahan dalam 3 tahap yang setiap tahapnya bisa berlangsung selama beberapa bulan. Tahap pertama yakni freezing stage. Tahap ini ditandai dengan nyeri di setiap kali bahu digerakkan sehingga membuat pergerakannya terbatas. Periode ini berlangsung 6-9 bulan. Tahap kedua yakni frozen stage. Tahap kedua ditandai dengan mulai berkurangnya nyeri, tetapi sendi bahu menjadi semakin kaku dan sulit digerakkan. Periode ini bisa berlangsung selama 4 bulan sampai 1 tahun. Tahap ketiga yakni thawing stage. Tahap ketiga ditandai dengan pergerakan bahu yang mulai membaik. Tahap ini umumnya terjadi selama 6 bulan sampai 2 tahun. Pada beberapa penderita frozen shoulder, nyeri pada sendi bahu dapat memburuk di malam hari dan mengganggu tidur. Secara umum, penderita frozen shoulder juga mengalami kesulitan gerakan ketika memakai baju, menyisir rambut, menggaruk punggung, memasang bra, dan meraih barang di tempat tinggi. Untuk mencegah terjadinya frozen shoulder, pasien dalam pemulihan cedera atau operasi disarankan untuk menggerakkan lengan agar tidak terjadi frozen shoulder. Jika sulit menggerakkan bahu, diskusikan dengan fisioterapis atau dokter Anda mengenai jenis gerakan yang dapat diterapkan untuk mempertahankan jangkauan gerak bahu. Pasien stroke juga disarankan menjalani fisioterapi untuk mencegah terjadinya kekakuan sendi bahu dan sendi lainnya. Gerakan pertama, pendulum stretch. Lakukan gerakan ini sebagai awal dari rangkaian latihan. Usahakan bahu santai dan lakukan gerakan dengan memposisikan lengan seperti menggantung. Ayunkan tangan membentuk putaran, lakukan putaran ke arah jarum jam 10 kali dan sebaliknya secara bergantian setiap hari. Apabila keluhan nyeri berkurang, maka diameter lingkaran dapat ditambah semakin besar. Lakukan perlahan tanpa paksaan dan dalam batas toleransi nyeri. Gerakan kedua, towel stretch. Pegang handuk dengan kedua tangan di belakang punggung, posisikan handuk horizontal, gunakan tangan yang sehat untuk menarik handuk dari sisi tangan yang sakit. Lakukan gerakan menarik handuk tersebut 10-20 kali setiap hari. Gerakan ketiga, finger walk. Posisi tubuh menghadap tembok. Sentuh tembok dengan 2 jari. Gerakan jari menuju ke atas menyusuri tembok seperti merambat perlahan. Usahakan setinggi mungkin hingga lengan atas dapat menempel dengan tembok atau di batas toleransi nyeri.
Lakukan gerakan ini 1-3 kali sehari. Gerakan keempat, cross body reach. Gerakan ini dapat dilakukan pada posisi berdiri atau duduk. Gunakan tangan yang sehat untuk menarik siku tangan yang sakit. Tarik perlahan dan tahan peregangan tersebut selama 15-20 detik. Lakukan berulang 10 kali per hari. Gerakan kelima, armpit stretch. Duduk di samping meja atau bed. Letakkan tangan yang sakit pada meja, dorong tangan ke depan sampai ketiak menyentuh meja. Tahan 5-10 detik, lakukan 10 kali. Gerakan keenam, outward rotation. Gunakan karet exercise atau handuk. Tahan karet dengan tangan sehat, tarik karet tersebut dengan tangan sakit ke arah bahu yang sakit atau ke arah menjauh dari dada. Posisi karet di depan dada, posisi siku 90 derajat terhadap lengan. Lakukan peregangan dan tahan tarikan karet 15-20 detik. Lakukan 10-20 kali sehari. Itulah tadi video tentang frozen shoulder serta latihan yang Anda bisa lakukan di rumah. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai informasi pelayanan di Rumah Sakit Umum Sofifi, silahkan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini.